Oke guys, di kesempatan ini sebentar kita akan melanjutkan kegabutan lagi. Hari ini saya mau bahas tentang gelombang. Ini materi lanjutan dari getaran. Nah, apa itu gelombang? Secara sederhana, gelombang itu suatu gangguan ya. Suatu gangguan yang merambatkan energi. Suatu gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan gelombang, guys. Atau kita bisa bilang getaran itu adalah perambatan energi getaran dari satu titik ke titik lainnya. Kata kunci adalah adanya rambatan energi getaran dari satu titik ke titik lainnya. Kita bisa katakan seperti itu, guys. Nah, contoh ya, misalnya saya punya sebuah wadah besar. Nah, ini berisinya air. Ketika pada saat saya jatuhkan batu, ya ini ada batu, dijatuh ke bawah. Nanti kamu akan melihat adanya gangguan-gangguan gelombang-gelombang yang kemudian akan membesar ke seluruh titik. Dia akan seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Nanti terjadi rambatan-rambatan atau gelombang-gelombang yang dikenali. Nah, ketika gelombang-gelombang ini saya beri daun, nah apa yang terjadi? Misalnya ada sebuah daun di sini, gambarnya kayak gini aja. Nah, saya masukkan daunnya ke sini. Apa yang terjadi? Apakah daunnya ini akan bergerak ke tepi atau tidak? Ternyata yang terjadi adalah daun ini dia akan seperti getaran, akan naik turun seperti ini. Si daunnya akan bergerak naik turun. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Di sini yang saya bahas berikut adalah gelombang itu dia berbeda dengan getaran. Gelombang berbeda dengan getaran. Ya, kalau getaran itu kan kita sudah tahu gerak bolak-balik, melewati titik setimbang. Kalau gelombang itu adalah gangguan, ya, gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya, dari satu titik ke titik lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan gelombang. Berbeda sekali ya. Nah, ya contohnya lah yang nanti dapat kita lihat. Yang berikut adalah di sini saya akan membahas tentang klasifikasi gelombang berdasarkan kebutuhan medium perambatan. Di sini kita coba bahas lebih dalam lagi. Ini masih seputar tentang teori. Balik aja sebelah. Ya, kita belajar klasifikasi gelombang berdasarkan kebutuhan medium perambatan. Klasifikasi gelombang ya, berdasarkan medium perambatan. Nah, berdasarkan medium perambatan, gelombang dibagi dua. Ada satu, ini adalah gelombang mekanik. Yang berikut adalah gelombang elektromagnetik.
gelombang mekanik ini dia butuh medium, ya, butuh jembatan atau seperti itulah sederhananya, butuh medium perambatan, ya, dia butuh medium perambatan. Nah, nama medium perambatan itu bisa berupa zat padat, ya, bisa zat gas dan juga zat cair. Kalau gelombang elektromagnetik ini dia kebalikannya, tidak membutuhkan seperti itu. Nah, artinya terus dapat, ya, merambat di ruang hampa udara. Nah, itu sih gelombang elektromagnetik. Nah, salah satu contoh gelombang gelombang mekanik itu bisa juga adalah kita buat berdasarkan, misalnya saya punya tali, kalau saya tarik dia ke atas maka terjadi gelombang seperti ini. Ini tali, berarti salah satu contoh dari zat padat seperti itu. Nah, kalau lain misalnya gelombang bunyi, ya, misalnya kita punya handphone, ya, speaker. Nah, kita dapat ada yang namanya gelombang bunyi. Oke, itu melalui zat gas. Seperti itu, guys. Terus gelombang elektromagnetik, ya, itu adalah gelombang yang tidak butuh udara atau bergerak di ruang hampa, dia tidak butuh medium, guys. Nah, itu terjadi di mana? Itu terjadi di sistem tata surya sana, di luar angkasa, ya. Sistem tata surya atau luar angkasa. Seperti itu, guys. Artinya apa? Misalnya gelombang radio yang dipancarkan satelit di luar angkasa, atau contohnya, ya, atau misalnya astronot, ya, astronot kan mereka harus berkomunikasi nih, ya, sesama astronot di luar. Komunikasi itu kan butuh medium, ya kan, ya, kita berkomunikasi itu salah satu gelombang yang membutuhkan medium, ya, gelombang bunyi. Artinya apa? Dia butuh udara kan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang di planet sana, tata surya sana, bagaimana mereka bisa berkomunikasi sedangkan di sana adalah hampa udara? Ya, mereka menggunakan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik dengan pemanfaatan salah satu telepon elektromagnetik yang bisa memancarkan gelombang tanpa medium atau di ruang hampa. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut, ya. Nah, lanjut kemudian tentang klasifikasi. Kalau klasifikasi ini kan berbicara tentang pengelompokan, klasifikasi gelombang. Nah, klasifikasi gelombang itu kan ada banyak kalau kita mau lihat berdasarkan kondisi dan arah, ya. Kondisi, arah, getar, dan rambat. Nah, arah, getar, dan rambat itu dibagi menjadi dua, guys. Ya, ada gelombang transversial, transversal, dan juga ada gelombang longitudinal, ya, transversal dan juga gelombang longitudinal. Kalau transversal itu apa? Arah rambatnya tegak lurus. Oke, dengan arah getar. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Adalah arah rambatnya sejajar atau
berhimpit dengan arah getar. Berhimpit dengan arah getar. Arah getar seperti itu, guys. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Dimulai dari gelombang transversal. Seperti itu. Nah, gelombang transversal tadi itu apa? Adalah arah geraknya tegak lurus dengan arah gitar. Misalnya kita punya tali nih, kita buat dia kayak gini. Nah, nanti kan gelombang-gelombang kalau kita kayak gini kan. Nah, berarti perhatikan arah gitarnya kemana? Ke atas, ya kan? Arah gitar. Berarti tegak lurus ini, ya. Terus arah rambatnya kemana? Arah rambatnya ke kanan. Rambat. Nah, berarti tadi gelombang longitudinal itu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah gitar. Nah, yang dimaksud tegak lurus tuh kayak gini. Ini dia memiliki sudut 90 derajat. Seperti itu, guys. Nah, oke, sampai sini paham? Sekarang bagaimana dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Itu tadi kita sudah ingat bahwa itu adalah arah rambatnya sejajar. Arah rambat sejajar. Terus atau berhimpit dengan arah getaran. Himpit dengan arah getaran. Nah, itu yang dimaksud dengan gelombang. Oke, sekarang contoh Pak Guru punya Pegas nih. Masa Pak Guru? Wow. Kalau di sini bukan Pak Guru ya. Nah, kalau kita punya Pegas ini ya kan, kalau kita gini dia akan bergetar ke sana. Ya, getarnya ke sana. Terus bagaimana dengan arah rambatnya? Dia punya arah rambatnya, dia akan ke sini, kemudian melebar, kemudian dia akan ke sana. Ya, dia punya arah rambat itu berhimpit ya. Arah rambatnya itu berhimpit ke sana, ke kanan terus seperti itu, guys. Sudah? Nah, konsep gelombang seperti itu. Kita coba latihan soal untuk menguji kita punya konsep ya. Ada soal kayak gini nih. Soalnya sederhana saja. Gelombang, gelombang yang arah rambatnya sejajar, dengan arah getar gelombang. Berarti itu apa? A. Transversal. B. Longitudinal. Guys, ini kira-kira jawabannya apa ya setelah melihat beberapa menit sebelumnya tentang penjelasan gelombang. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Kenapa? Karena ini merupakan konsep yang arah rambatnya sejajar dan sejajar dengan arah getarnya, sejajar atau berhimpit. Kalau yang di atas bagaimana? Ini tegak lurus, arah gerak getaran sama arah rambat. Seperti itu, guys. Oke. Di sini juga kita akan belajar besaran-besaran yang ada di gelombang. Salah satunya masih kita bawa dari getaran, yaitu amplitudo. Kita akan belajar juga amplitudo, belajar juga simpangan, dan lain-lain. Coba sekarang kita coba bahas mulai dari simpangan atau perbedaan keduanya lah ya. Amplitudo itu ada apa? Amplitudo itu adalah simpangan terbesar ya. Simpangan terbesar dari suatu benda yang bergetar. Terus itu amplitudo ya. Kalau simpangan gimana? Jarak dari kedudukan, ya ini masih sama konsepnya. Jarak dari
kedudukan, oke, benda yang bergetar ke titik setimbangnya. Benda yang bergetar ke titik setimbangnya. Ke titik setimbangnya. Benda yang bergetar ke titik setimbangnya, guys. Oke, sudah guys. Simpangan itu disimbolkan dengan Y. Oke, satuannya tentu meter. Terus kalau amplitudo itu disimbolkan dengan A. Seperti itu, guys. Sudah. Sekarang bisa kita perhatikan sini ya. Contohnya gimana nih? Kita lihat contohnya kayak gini. Nah, ini sebuah gelombang tali, ya kan? Arah getarnya kan di atas, berarti arah getar. Berarti ini gelombang apa nih menurutmu? Yaitu transversal. Terus arah merambat. Nah, titik setimbang dari tali ini yang mana? Yang ini, guys. Ini adalah titik setimbangnya, guys. Oke, titik setimbang. Nah, di sini nanti kita belajar satu getaran tuh bagaimana ya. Tapi sebelumnya kita perlu belajar dulu bahwa yang dimaksud dengan simpangan tadi itu adalah jarak dari kedudukan benda ya yang bergetar ke titik setimbang. Oke, berarti misalnya kalau saya punya bendanya di sini, ini kan titik setimbangnya ini, ya kan? Coba kalau kita buat dia sebagai dalam bentuk grafik, dia akan seperti ini, guys. Ini gelombangnya kita buat kayak gini aja. Nah, ini grafik terhadap waktu. Kemudian ini sama dengan M. Oke. Nah, simpangannya tuh yang ini, guys. Ini adalah simpangannya. Oke, simpangan itu apa tadi? Jarak dari benda yang bergetar ke titik setimbangnya. Jaraknya ini, guys. Titik setimbangnya kan ini. Maka yang dimaksud dengan simpangan itu adalah ini, guys. Simpangan. Berarti kan di atas. Kalau di bawah, enggak ada yang di bawah. Kalau misalnya ada gelombangnya di bawah, berarti di bagian sini. Jarak dari sini ke sini dengan titik setimbang. Kayak gitu aja, guys. Oke, sekarang bagaimana dengan amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terbesar, guys. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Oke, nanti kita lanjut lagi mencari amplitudo.